saudara semuanya, welcome to the EMC Sunday Service this morning. Selamat datang sekali lagi. Saya mau mengundang semua untuk kita semua bangkit berdiri. We all stand up. Mari kita let's open up our heart and we want to honor Him. We want to worship Him. We want to glorify His name this morning. And I also would like to welcome Adon and his wife. Welcome to our church. Thank you for ministering us this morning. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus, we can come this morning Lord to honor you, to worship you, to bless your name Lord. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Come on, mari jemaat Tuhan, let's just give thanks to Him. Let's just take this moment to give thanks to Him. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Worship Him, lift up our hands, give thanks to Him, give thanks to Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Holy of Holies, I enter with the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord,
worship Him. Let's honor Him. Let's honor Him. For He is the King of Kings. For He is the Lord of Lords. There is none like you, Jesus. This morning, let's just worship Him. He is the reason. He is the reason we're here. He is the reason that we still have hope. He is the reason that we still have a future. He is the reason that there is salvation for us. Let's just give thanks to Him. Let's just give thanks to Him. Just open your hearts. Open up your hearts and just say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church. Let's just give thanks to Him this morning. For He is worthy. He is worthy. He is worthy of our praises. He is worthy of our worship. He is worthy of our thanksgiving. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus because of you. Karena darah-Mu Tuhan kami bisa datang menyembah-Mu. Karena darah-Mu Tuhan kami bisa memanggil-Mu Father. Abba, our Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We just want to be grateful, Lord, this morning, Lord. We just want to be grateful this morning, Lord. We just want to honor you. We just want to honor you. We just want to bless your name. For your name is above all names. And your name is power. There is no other name like you, oh Jesus. There is no other name like you, oh Jesus. There is no other name like you, oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari jemaat Tuhan, kita berikan sorak-sorai. Haleluya. 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 And everyone who believes says amen. Amen. Good morning church. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amen. Kurang keras. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amen. Amen. Haleluya. Berikan salam kanan kiri. Katakan our God is great. Our God is great. Come on church. Haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja
Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Kamu jangan lebih semangat lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat Raja. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, Haleluya. glory, Glory Jesus. glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. 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 Lebih semangat lagi, amen. Lebih semangat lagi. We're gonna praise Him. We're gonna praise Him. We're gonna shout His name, amen church. Hallelujah. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. In the east, in the west, in the north, in the south. There's gonna be a revival in the land. Hallelujah. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. In the east, in the west, in the north, in the south. There's gonna be a revival in the land. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, blessed be the Lord. Oh, blessed be the Lord. Oh, blessed be the Lord. All who come in the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. There's gonna be a revival in the land.
Jesus. There's gonna be a revival in the land, in the east, in the west, in the north, and the south. There's gonna be a revival in the land. Come on, let's sing it one more time. Hallelujah. Oh, there's gonna be a revival in the land. Yes, Jesus. Hallelujah. There's gonna be a revival in the land, in the east, in the west, in the north, and the south. There's gonna be a revival in the land. Come on, church, angkat tanganmu, haleluya. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, blessed be the Lord. Oh, blessed be the Lord. Hallelujah. Oh, blessed be the Lord. All who come in the name of the Lord. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, blessed be the Lord. Hallelujah. Blessed be the Lord. Oh, blessed be the Lord. All who come in the name of the Lord. All who come in the name of the Lord. Hallelujah. All who come in the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Mari jemaat Tuhan, as we are preparing our hearts for His words, I want to ask all of you to again open up your hearts. Reach out to God, for He is alive. He is not dead. That our God is not far from us. He is near. He is as near as your lips, as you're worshiping God, as you're giving thanks to Him, that He is here with us. So let's just give this moment, let's just give this time to Him. For only Him deserves our worship. Only Jesus deserves our worship. Hallelujah. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. All the saints and angels, they bow before
and says arise. Day and night, night and day, let and says arise. Day and night, night and day, let and says arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You are worthy of it all. He's worthy. Jesus, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. He's worthy to be worshipped. Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Let's lift up our hands to Jesus. You are worthy of it all. He's worthy to be worshipped. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are worthy of it all. Hallelujah. Thank you, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Hallelujah. Hallelujah. Worthy of it all. Jesus. Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. We lift up our voice to Him. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Thank you, Lord. You are worthy of it all. You are worthy to be worshipped. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. This is the time where we come into His presence to worship Him, to adore Him, to lift up His name on high. He deserves all the glory and all the honor. Jesus, we worship you, Lord. Jesus, we worship you. Jesus, we lift up your name on high. Name above all names. Jesus, we worship. You are worthy to be worshipped. We glorify your name. This is your service, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We unite our hearts as one to honor you, to love you, to adore you, Lord, to give our best to you, Lord, with
all our strength, all our minds to you, Lord. We humble ourselves, Lord Jesus. Thank you for this wonderful, beautiful day, Lord, that you've given to us, Lord. That we are still standing here before you because of your grace, of your mercy, Lord Jesus. Without you, we are nothing. Without you, we are lost, Lord Jesus. Guide us, teach us, Holy Spirit, to be like you, to have the humble heart, the servant's heart, Lord. A heart like yours, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything that you've done, Lord Jesus. Thank you, Father. Now I pray, Lord, for Pastor Adon, Lord Jesus. This morning he was about to share the word of God, Lord. Equip him, anoint him, Lord. Open up new revelation. Open up your secrets, Lord Jesus. Then hide him behind the cross, Lord. That every single word that comes out from his mouth is from you, Lord. There is power, there's authority, Lord Jesus. Open up your words, Lord Jesus. That we are ready to receive your word and let your word be planted in our hearts, Lord, this morning. Thank you, Father. That I pray, Lord, if there's any sickness, that you be healed in the name of Jesus. That there is healing from his word. There's restoration in his word. All chains will be broken in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord, for everything that you've done, Lord Jesus. Once again, Lord, this is your service, Lord. Take over from the beginning to the end. It's all about you, Lord. It's not about us anymore, Lord. It's about you, your heart in this place. You're the foundation. You are the rock of this church, Lord Jesus. Thank you, Father. Terima kasih, Tuhan. Thank you for everything that you've done, Lord Jesus. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. Good morning, everyone. It's good to see you again in this church, the Church of the Living God. And also, welcome to one. Yeah, welcome. As mentioned last Sunday, that we have a guest speaker from Jakarta, Bapak Adon. And Bapak Adon actually met with me when I was in Taipei. I think in 2011, I was invited to be a guest speaker for Christmas celebration, and Bapak Adon is the worship leader at the time. So, and now I think it's for the second time before, he came here while we were at the Civic Theater a few years ago, before the COVID. Service will be in Indonesian, so to you that is need interpreter, so we will translate to English. And we will hear how, because Bapak Adon is before from not a Christian, and how God, changed him before he was the one of the band player of vocalist from Bass Jam. I think he will share or give his testimony. Mari Bapak Adon, senang sekali ketemu lagi. Shalom. Good morning. Terima kasih banyak Om Yongki, Pastor Yongki, terima kasih Pastor Roy dan seluruh keluarga di tempat ini. Saya mohon maaf saya menyampaikan sermon ini dalam bahasa Indonesia. Mungkin sambil dipersiapkan. Thank you Om udah disiapin untuk diterjemahkan. Thank you so much. Sekali lagi terima kasih banyak Om Yongki untuk waktunya. Dan hari ini saya rindu untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita terus sama Tuhan. Karena Tuhan akan buat sesuatu yang baru untuk setiap saya dan saudara. God is doing a new thing for every one of us. Dan
di setiap musim kehidupan, penyertaan Tuhan selalu nyata. Saya percaya mungkin kita berkata musim saya baik-baik saja. Tapi ada namanya musim yang kita nggak pernah tahu. Justru musim yang namanya zona nyaman. Musim di mana semuanya baik-baik saja. Musim di mana semuanya ada. Semua tidak kekurangan. Tapi ternyata di musim kenyamanan itulah yang membuat kita terlena dan membuat kita merasa bahwa kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Tetapi ternyata hubungan kita semakin jauh dari Tuhan. Dan percaya hari ini Tuhan akan buat sesuatu yang baru. Dan Tuhan akan menyatakan setiap pesannya buat setiap saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Kita akan sama-sama sembah Dia. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Let's sing this song together. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I will sing, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I will sing, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go.
You never let me go. You never let me go. Through it all, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is you. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Semua karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kalau kami sama-sama merendahkan hati kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya firman-Mu itu akan memerdekakan kami. Firman-Mu itu akan memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicara pada setiap kami. Karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan urapi setiap kami. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa saat ini. Menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eki. Nanti setelah firman Tuhan kita akan sama-sama menyembah Tuhan kembali. Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa ada satu keyakinan dalam hidup saya dan saudara. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang betul-betul yang tadi dinyanyikan oleh teman-teman dari Praise and Worship. Segala sesuatu ada diciptakan oleh Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam Tuhan kita. Dia menciptakan segala bintang-bintang. Matahari adalah salah satu bintang dan kita planet bumi mengelilingi matahari itu. Dan semua benda-benda yang kita lihat, kalau langit Sydney lagi cerah di malam hari kita lihat bintang-bintang. Itu semua diciptakan oleh Tuhan Yesus dengan ucapannya, dengan berfirman. Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya dan segala sesuatu itu Tuhan katakan ada di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dijadikan tanpa Tuhan. Dan Tuhan ada sebelum segala sesuatu itu ada. Maka Tuhan mengatakan sebelum Abraham dijadikan, aku ada. Dia Tuhan yang Alfa, Dia Tuhan yang Omega, Dia Tuhan yang awal, Dia Tuhan yang akhir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan yang besar itu menjadikan setiap saya dan saudara dengan menenun saya dan saudara. Dia melibatkan tangannya, Dia katakan aku menenun, Tuhan menenun setiap saya dan saudara di kandungan mama dan ibu kita. Bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah mengenal kita. Bayangkan, Dia melibatkan tangannya untuk menciptakan saya dan saudara. Berarti saya dan saudara ini lebih indah, lebih berharga daripada bintang-bintang yang kita lihat di malam hari dan kita terpukau, kita kagum. Wah, begitu indah bintang-bintang itu. Bagi Tuhan kita jauh lebih indah, jauh lebih berharga. Maka Dia katakan menjadikan saya dan saudara serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Dia rela mati buat saya dan saudara. Minggu lalu kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan kebangkitan Tuhan. Karena saya dan saudara berharga. Dan Tuhan itu rindu pada hari ini menyampaikan sebuah kebenaran yang mau mengatakan bahwa setiap apa yang Tuhan katakan itu akan dilakukan.
Dia adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia akan melaksanakan firman-Nya untuk saya dan saudara. God is doing a new thing. Dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Kita harus mengetahui kalau sesuatu yang baru kita harapkan untuk kita alami. Terobosan yang baru. Keharmonisan rumah tangga yang baru yang kita idam-idamkan, yang kita doakan. Karena selama ini mungkin kita bergumul dengan keluarga kita. Pekerjaan yang baru, mungkin sedang mengurus PR, sedang mengurus hal-hal yang lain yang mungkin kita impi-impikan, kita bawa dalam doa, tapi kita belum melihat sesuatu itu terjadi dalam diri saya dan saudara. Saya percaya Tuhan menjawab setiap saya dan saudara. Tepat pada waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan akan membuat terobosan, tapi kita perlu mengerti apa yang perlu kita persiapkan. Karena kalau sesuatu itu tidak terjadi, yang pertama pasti bukan karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak saya dan saudara. Tetapi mungkin Tuhan menghendaki sesuatu dalam hidup saya dan saudara, tapi Tuhan melihat kita tidak siap. Jadi kalau kita tidak mengalami terobosan, tidak pernah mengalami sesuatu yang namanya Tuhan bawa dari satu tempat ke tempat yang lebih mulia, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Tuhan janjikan kita ini pemenang lebih dari pemenang, tapi kok kehidupan kita selalu kalah. Saya percaya kesalahan itu bukan ada di pihak Tuhan, tetapi di pihak kita sebagai manusia. Kerinduan Tuhan, Dia selalu memberkati, rindu memberkati saya dan saudara. Nah, berarti ada hal yang perlu kita persiapkan sebagai manusia. Dalam Yesaya 43 18-19 dikatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Amin. Tuhan minta hal seperti ini. Kalau ini kita lakukan di ayat berikutnya, ini janji Tuhan buat setiap kita. Ini firman Tuhan yang menguatkan saya ketika saya dibawa Tuhan ke dalam satu musim di mana saya diproses, musim titik terendah. Tapi di lembah kekelaman itu, Yesaya 43 ayat 19 ini menguatkan saya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Luar biasa janji Tuhan, Dia akan membuat sesuatu yang baru. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberkati anak-anaknya dengan hal yang baru. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan, aku menjadikan semuanya baru. Di minggu lalu waktu kita merayakan bagaimana di atas kayu salib Dia mengatakan it is finished, semua sudah selesai. Dan kita menerima keselamatan dari Tuhan. Kita yang manusia lama, manusia berdosa penuh dengan pelanggaran, Tuhan jadikan manusia baru, ciptaan yang baru. Nah, sebagai ciptaan baru, manusia yang baru, setiap hari Tuhan rindu untuk memberkati kita dengan hal yang baru yang Tuhan janjikan. Dia membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Kenapa digambarkan padang gurun dan padang belantara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, padang gurun itu lambang suatu tempat di mana di situ panas kalau pada siang hari, dingin pada malam hari. Makanya kita ingat bagaimana bangsa Israel ketika 40 tahun di bawah Tuhan mengelilingi padang gurun untuk memproses karakter hidup mereka. Mereka gak akan pernah bisa tanpa penyertaan Tuhan. Mereka memerlukan tiang api pada waktu malam supaya mereka tidak kedinginan. Dan memerlukan tiang awan pada waktu siang untuk menaungi mereka dari panas teriknya matahari. Karena di padang gurun itu jarang sekali makhluk hidup yang bisa survive. Hanya beberapa saja. Panas, sepi, dan kadang di padang gurun itu kita mengalami salah arah, tersesat, disorientasi. Padang gurun melambangkan, mungkin saya dan saudara saat ini sedang mengalami namanya padang gurun rohani. Terlihat kehidupan kita baik-baik saja, tetapi dalam hati saya dan saudara ada sebuah kekosongan, sebuah kesendirian tanpa Tuhan. Padahal Tuhan ada bertahta dalam kehidupan kita. Berarti gini, Dia sudah meniadakan jarak ketika di atas kayu salib dikatakan it is finished. Dia tinggal bertahta dalam hidup kita,
Tapi kok kita nggak merasakan Tuhan, kehadirannya, the presence of God. Karena kita mengalami padang gurun rohani. Belantara itu sesuatu yang tidak beraturan. Ini melambangkan kehidupan kita yang kita sudah tata dengan cara kita, dengan kemauan kita, dengan kehendak kita, tetapi tidak pernah tertata dengan baik. Karena kita perlu tuntunan Tuhan. Padang belantara, Tuhan katakan, Dia akan buat sungai di padang belantara kehidupan saya dan saudara. Dia akan buat jalan di padang gurun saya dan saudara. Tuhan sedang katakan gini, Tuhan yang Alfa dan Omega mengatakan Dia akan buat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena sangat mustahil tiba-tiba ada jalan di padang gurun. Bayangkan ini Tuhan buat firman ini di masa lampau. Kalau sekarang saya mengerti di Australia ini banyak padang gurun. Dan dari setiap area ke area yang lain itu akan dibuat jalan. Dan sudah ada jalan. Dari Sydney sampai ke Perth ada jalan ya Om ya. Dari Sydney sampai ke Adelaide ada jalan. Tapi di masa itu tidak ada jalan. Nah, kerinduan Tuhan itu memberikan yang baru. Kita harus mengerti Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kalau kita pegang janji Tuhan ini, maka nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena kerinduan Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya setiap baru, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Firman Tuhan ini saya pegang ketika saya berada di musim yang titik terendah. Saya nggak pernah khawatir. Karena ada Tuhan yang menyajikan, hey, sesuatu yang baru sedang saya siapkan. Tapi di sisi kita perlu mempersiapkan diri. Saya ingat kami dari keluarga yang sangat tidak mampu. Saya lahir di Jepara, tadi ada satu kakak yang tinggal di Semarang ya. Jadi kita bertetangga, saya di Jepara. Saya ingat di masa kecil saya itu kami pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Dan ibu cari kontrakan setiap tahun itu. Kita pindah rumah bukan karena kami punya uang, justru cari kontrakan yang lebih murah. Kami nggak punya kulkas. Jadi kalau ibu dan bapak saya memasak makanan dan itu berlebih, nggak bisa disimpan makanan sisa itu untuk supaya lebih awet di besok harinya untuk dimasukkan kulkas karena kami nggak punya kulkas. Salah satu caranya adalah dimasukkan panci dan dipanaskan sampai mendidih lalu ditutup. Lalu setelah mendidih dibuka sedikit. Besok harinya ibu bapak saya akan makan makanan itu. Sebelumnya akan dipanaskan kembali untuk memastikan makanan itu masih bisa dimakan. Tapi saya ingat, ya saya mengerti kalau di Sydney itu banyak makanan tersisa di kulkas ya. Karena biasanya karena kesibukan kita masak yang banyak lalu dimasukkan ke kontainer, masukkan kulkas. Itu biasa. Tetapi saya ingat ibu saya meskipun kami punya makanan sisa yang dihangatkan dan tidak tersimpan di kulkas, hanya di atas kompor. Ibu saya selalu menyediakan mungkin makanan yang hanya sederhana nasi dan telur ceplok. Tetapi selalu menyiapkan makanan yang baru untuk anak-anaknya. Ibu saya tidak mengizinkan, udah ini sayur yang kemarin bapak ibu aja yang makan. Nih kamu makan makanan baru. Kalau bapak ibu saya yang kami bukan orang yang mampu. Menyediakan makanan yang baru, makanan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya percaya papa, mama, bapak, ibu, om, tante di sini di kota Sydney yang diberkati Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik untuk anak-anak. Kalau bapak, ibu, om, tante di sini, papa, mama, orang tua menyiapkan yang terbaik, yang selalu baru untuk anak-anak di rumah. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia adalah Bapa yang terbaik. Maka firman Tuhan ini harus menjadi kekuatan buat setiap saya dan saudara. Karena kita sering membaca ini dan seperti angin lalu saja. Padahal ini sebuah janji yang luar biasa. Dia membuat sesuatu itu selalu baru setiap pagi. Nah sekarang kita perlu belajar. Kalau Tuhan janjikan dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Bahwa setiap hari dia janjikan terobosan yang baru. Jawaban yang baru. Penyertaan yang baru. Kesehatan yang baru. Dan zaman pandemi ini kita mengenal namanya, aduh saya perlu healing, saya perlu me time. Sepertinya kita hidup dalam sebuah tekanan. Padahal Tuhan janjikan jalan yang baru.
sungai di padang belantara. Kita perlu mengerti, pasti ada sesuatu yang perlu kita sebagai manusia, sebagai anak-anak mempersiapkan. Nah yang pertama, saya rindu ada 3 hal saja kita belajar untuk kita menerima sesuatu yang baru. God is doing a new thing. Tapi bagaimana cara kita mempersiapkan? Yang pertama adalah siapkan hati yang baru untuk yang baru dari Tuhan. Saya ulangi. Siapkan hati kita yang baru untuk menerima yang baru dari Tuhan. Tadi firman-Nya dalam Yesaya 43 ayat 18 dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan katakan, yang lalu sudah berlalu. Kita nggak perlu ingat-ingat lagi. Kita seringkali sulit untuk melepaskan pengampunan. Kesalahan orang yang bertahun-tahun masih kita simpan. Masih ada kepahitan mungkin yang kita simpan. Tuhan katakan untuk menerima yang baru dari Tuhan kita harus berikan, siapkan hati yang baru. Ingat kita mungkin dulu pernah disakiti sama mantan pacar, kalau sekarang Bapak Ibu sudah menikah. Mungkin mantan pacar yang di Indonesia ketika kita belum Tuhan bawa ke kota Sydney ini. Tapi ketika kita kembali ke Indonesia berlibur, tiba-tiba kita ketemu mantan pacar itu. Wajah kita juga sudah berubah mungkin. Karena di Sydney ini udaranya bersih, dulu kita banyak jerawatnya seperti itu. Tapi waktu ketemu mantan pacar, langsung teringat masa lalu kita disakiti. Waduh, ketemu dia lagi dan kita pura-pura gak mau berpapasan, kita langsung ambil handphone pura-pura. Ya, padahal mantan pacar kita itu mungkin juga sudah lupa sama kita. Dia sudah punya kehidupan yang baru. Mungkin di masa lalunya dia sudah minta ampun sama Tuhan, sudah pernah menyakiti kita. Tapi berpuluh-puluh tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, kita masih simpan masa lalu kita disakiti. Itu contoh yang sederhana untuk melepaskan pengampunan. Saya ingat ketika saya suatu ketika makan nasi dengan lauk gado-gado, dan itu ada di atas piring, dan saya tidak membersihkan sisa makanan itu, lalu piring itu bekas saya makan saya taruh aja, jadi masih ada sisa nasi sedikit, bumbu gado-gado. Sore hari mungkin ibu saya masak soto ayam, lalu saya bawa piring itu untuk saya makan malam. Ibu saya mau menuangkan soto ayam yang dimasaknya dengan lezat. Waktu melihat piring saya, piring bekas tadi siang, piring yang kotor belum dicuci, masih ada bekas nasi dan bekas bumbu gado-gado yang sudah mengering, mungkin masih ada sisa-sisa sayuran. Saya paksa, udah ini aja Bu, pakai piring ini aja. Saya percaya ibu saya tidak rela untuk menuangkan soto yang dimasaknya dengan sepenuh hati, dengan lezat ke piring bekas yang belum dicuci. Pasti ibu saya, kenapa kamu gak cuci? Meskipun saya dengan berbagai macam alasan untuk hemat sabun, hemat air, pasti ibu saya akan memaksa saya ambil piring yang baru, udah nanti ini ibu cuci. Ini gambaran. Kita mengharapkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kemenangan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saya dan saudara, tetapi kita masih pakai pola pikir yang lama, hati yang lama, pakai hati yang keras. Pakai piring yang lama tadi, ibarat yang masih ada bumbu gado-gado. Tuhan ingin untuk kita menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, siapkan hati yang baru. Pertanyaannya sekarang gini, bagaimana saya siapkan hati yang baru? Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dalam Yeskiel 36 ayat 26. Hati yang baru itu kita gak perlu cari, kita gak perlu mengusahakannya. Kita gak perlu mengupayakannya. Karena hati yang baru itu hanya Tuhan yang bisa berikan kepada saya dan saudara. Dalam Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi jelas di sini. Hati yang baru adalah hati yang taat akan firman Tuhan.
Hati yang taat akan kehendak Tuhan. Seperti teladan Tuhan di Taman Getsemani. Tuhan, Bapa, bukan kehendakku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Inilah hati yang baru yang Tuhan maksudkan untuk kita. Menyiapkan piring hati yang baru supaya sesuatu yang baru itu dari Tuhan kita bisa menerimanya. Bukan hati yang keras. Bukan hati yang sombong. Bukan hati yang aku bisa karena aku bisa. Tapi hati yang aku bisa mencapai ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Walk by faith, not by sight. Bukan karena kekuatan kita tapi karena Tuhan. Dan Tuhan merindukan ini buat setiap saya dan saudara. Menyiapkan hati yang baru, hati yang kata Tuhan gini. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Jadi hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk sama Tuhan dalam setiap proses kehidupan. Hati yang mau ditegur sama Tuhan. Mungkin lewat Bapak Gembala, lewat pemimpin komsel, lewat leader saya dan saudara. Lewat pemimpin di mana tempat kita bekerja. Kita dibentuk. Bahkan sesama kita saja, suami dan istri itu saling membentuk. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita nggak punya hati yang lemah lembut, hati yang taat, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan? Mungkin bukan kondisi di luar kita yang diperbaharui sama Tuhan. Mungkin badai belum berhenti. Mungkin masalah belum diangkat sama Tuhan. Kita mengharapkan sesuatu yang baru itu di luar. Tetapi sebetulnya kerinduan Tuhan untuk membuat yang baru itu di dalam hati saya dan saudara, di dalam batin saya dan saudara. Dia akan berikan hati yang baru sehingga bagaimana kita memberikan respon akan sesuatu apapun yang kita hadapi. Itu sesuatu yang luar biasa. Hati yang baru di dalam meresponi dan menghadapi masalah kehidupan yang Tuhan izinkan. Amin. Siapkan hati yang baru untuk sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang kedua, latih diri kita melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Perlu kita sadari, imani, yakini Dia Tuhan yang Alfa dan Omega. Tuhan yang awal dan yang akhir. Jadi Dia tahu seluruh perjalanan hidup kita di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa depan yang mungkin kita belum lewati. Dia sudah ada di sana terlebih dahulu. Yang Tuhan minta, lihat dengan mata iman. Karena di masa sekarang mungkin kita belum bisa melihat di masa depan Tuhan akan bawa kehidupan saya dan saudara seperti apa. Nah, di dalam Amplified Bible ini jelas terjemahannya yang tadi firman Tuhan mengatakan yang sekarang sedang tumbuh. Di dalam Amplified Bible dikatakan now it will spring forth. Dia akan bertunas, dia akan muncul, dia sedang muncul. Januari anak-anak sekolah di sekolah kami Om Yongki, kami punya dipercayakan Tuhan sebuah preschool namanya Sunshine Montessori Preschool. Anak-anak usia 1,5 sampai 6 tahun belajar dengan metode Montessori. Sekolah kami berletak di Cempaka Putih Raya di Jakarta Pusat. Nah, mereka sedang belajar bagaimana planting atau menanam sesuatu. Mereka diberikan satu pot kecil, lalu tanah dan benih atau biji kering, satu benih itu kangkung. Ya. Nah, mereka ditaruh di pot itu, ditaruh tanah, lalu ditaruh biji itu, dikubur di situ, ditanam di situ, lalu ditimbun lagi dengan tanah. Dan mereka akan diajar bagaimana benih tadi membutuhkan waktu untuk bertumbuh sampai muncul. It will spring forth. Tetapi anak-anak, mereka belum belajar dimensi waktu. Mereka belum mengerti. Mereka kadang-kadang gak sabar. Karena memang keterbatasan mereka sedang belajar. Nah, di sekolah kami makanya untuk mempelajari soal bagaimana tumbuhan itu bisa bertumbuh dari sebuah biji kecil, ada namanya life cycle of a seed. Jadi maaf saya bawa pelajaran anak TK ini untuk kita semua. Life cycle of a seed, siklus hidup dari benih atau biji. Kita lihat di sini.
ada beberapa tahap sebelum benih yang dikubur tadi itu bertumbuh. It will spring forth. Anak-anak setiap pagi Bapak Ibu datang ke sekolah karena mereka menyirami setiap sore, setiap pagi. Besoknya mereka datang. Mereka memanggil guru Miss. Miss, kok yang saya belum tumbuh? Yang lain belum tumbuh juga. Benih yang mereka tanam itu, yang kemarin mereka tanam, mereka berharap keesokan harinya bertumbuh. Ada yang nangis. Besoknya mereka datang lagi. Miss, kok belum tumbuh? Beberapa hari kemudian beberapa ada yang muncul, beberapa ada yang belum muncul. Benih itu perlu melewati beberapa tahapan. Tahap yang pertama belum terjadi apa-apa. Tahap yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada kehidupan yang muncul di sini. Karena lapisan yang membungkus benih tadi itu telah hancur, telah dihancurkan. Di dalam benih itu ada sebuah kehidupan. Tapi ada namanya cangkang benih. Atau yang menutupi benih, seed, ya. Seed coating itu dihancurkan dan kehidupan itu keluar. Itu menandakan kesombongan kita. Hati kita yang lama itu dihancurkan sama Tuhan, diberikan hati yang baru sehingga kehidupan itu muncul. Perhatikan, di tahap yang ketiga, kehidupan itu semakin keluar dan dia menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam tanah itu, menyerap air lebih banyak, sampai di tahap yang ketiga dia mulai muncul, it will spring forth. Dan terus sampai bertumbuh menjadi pohon yang besar. Terkadang ketika kita di tahap ini, kita sedang menantikan jawaban doa kita. Kita sedang berjuang dengan masalah kita. Tuhan menyertai kita. Kita tidak sendirian. Tetapi kita belum bisa melihat ini. Makanya Tuhan minta, lihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Saya akan membawa saudara dan saya untuk kita melihat 2 Raja-Raja 6 ayat 14-17. Bagaimana Elisa mengajari bujangnya atau asistennya untuk melihat dengan mata iman. Pada suatu ketika mereka ada di kota Dotam. Mereka akan dikepung oleh pasukan yang besar untuk menangkap Elisa. Saya akan bacakan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. 2 Raja-Raja 6 ayat 14-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah dia melihat, bujangnya Elisa ini melihat, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi bujangnya melihat, di bawah itu ada pasukan musuh sedang mengepung mereka. Dia melihat dengan mata jasmani. Tetapi di sisi lain, Elisa melihat dengan mata iman. Dia tahu Tuhan menyertai. Dia katakan seperti ini. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa melihat dengan mata imannya. Bujangnya melihat dengan mata jasmani. Elisa mengerti, oh dia harus dibuka hatinya. Dia dibuka supaya mata imannya terbuka, supaya melihat bahwa Tuhan itu menyertai. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ketika Elisa minta Tuhan membuka mata iman bujangnya ini, dia melihat pasukan surga yang menyertai Elisa dan bujangnya jauh lebih banyak, lebih powerful. Terkadang di tengah kehidupan kita, di tengah himpitan masalah, yang kita lihat itu masalah. Yang kita lihat itu kok kayaknya kita terhimpit, gak ada jalan keluar.
Semuanya gelap, saya sendirian, padahal Tuhan menyertai kita. Tidak ada satu lembah kekelaman pun tanpa penyertaan dari Tuhan. Maka Daud mengatakan, meskipun dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya, karena tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku, yang menguatkan aku. Mari, saya mengerti kita ada di dalam proses seperti dikubur di dalam tanah tadi. Tapi kita perlu bersabar bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Rencana kita bukan rencananya. Kita belum bisa melihat itu. Tetapi Tuhan sudah melakukan sesuatu. Amin. Lihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Waktu kita ada di dalam tanah tadi, waktu anak-anak itu menanam benih, itu sebetulnya proses yang Tuhan izinkan. Dan proses itu adalah sebuah persiapan atau proses pembentukan untuk yang baru yang Tuhan siapkan itu bisa kita terima. Setia di dalam proses persiapan pembentukannya. Now it will spring forth. Inilah masa persiapan kita, waktu kita ada di dalam tanah, waktu kita ada di dalam masalah, waktu kita di tengah kesulitan, waktu kita ada di tengah pergumulan, waktu saya dan saudara mungkin Tuhan izinkan mengalami sesuatu, sakit, kekurangan, atau hal apapun, bahkan kerugian, kegagalan. Tuhan itu sedang menanam saya dan saudara, dan Tuhan sedang melakukan sesuatu. Kalau kita setia dalam prosesnya, maka inilah sebetulnya sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Benih tadi akan menjadi pohon yang besar dan berbuah. Dan yang luar biasanya, dia tidak hanya berbuah, tapi kalau buah itu jatuh, di dalam buah itu ada benih-benih yang banyak. Buah itu bisa menjadi pohon yang baru, menjadi kehidupan yang baru. Tapi kita butuh namanya setia dalam persiapan. Saya teringat ketika di titik terendah saya, Efesus 2 ayat 10 ini betul-betul menguatkan saya. Karena saya ada waktu diam, waktu tunggu. Waiting moment di dalam kehidupan saya tidak melihat apapun jawaban Tuhan, yang ada saya sendirian, saya bersama istri saya. Sepertinya gak ada yang menolong kami, sepertinya gak ada yang bisa kami lakukan. Nah, Efesus 2 ayat 10 luar biasa. Setiap saya dan saudara sudah Tuhan persiapkan sebuah pekerjaan baik, good works, yang dipercayakan kepada saya dan saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Siapa yang mempersiapkan saya dan saudara? Allah. God is preparing us. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita setia di dalamnya, supaya kita bertahan di dalamnya. Berarti ada ketahanan uji, resilience di situ. Di dalam menjalani rencana Tuhan, jalan Tuhan, kita perlu bertahan, kita perlu bertekun. Karena apa? Karena Tuhan sudah siapkan yang baru buat saya dan saudara. Waktu kita berhenti, justru waktu kita meninggalkan Tuhan, bahkan melenceng dari jalannya Tuhan, padahal sebentar lagi sesuatu yang baru itu Tuhan berikan. Jawaban doa itu Tuhan kirimkan buat saya dan saudara. Terobosan itu Tuhan berikan. Tujuan yang baru, new purpose, great purpose Tuhan berikan buat saya dan saudara. Pekerjaan baik, dalam bahasa aslinya dikatakan ergon agathos. Boleh sama-sama katakan ergon agathos, 1, 2, 3. Ergon agathos. Ergon memang berarti action, result atau work, itu pekerjaan. Agathos memang berarti baik. Tetapi waktu kita mendalami lebih dalam, kita akan menemukan arti agathos itu tidak hanya baik, tetapi profitable atau benefiting others. Jadi pekerjaan baik di dalam
Efesus 2 ayat 10 itu pekerjaan baik yang bermanfaat, profitable bagi kerajaan surga, bagi rencana Tuhan, bagi agendanya Tuhan. Dan namanya buah, kalau kita berbuah selalu dinikmati oleh orang lain. Benefiting others, pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan buat saya dan saudara sebelumnya, kita diproses, dan pekerjaan baik itu menguntungkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, memberikan jawaban bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Itulah ergon agathos, pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Salah satu contoh adalah seorang yang namanya Daud, dia setia di masa persiapan. Kita tahu ya, Daud itu hanya dipercayakan Tuhan mengembalakan kambing domba bapaknya, 2-3 ekor. Tetapi waktu dia mengembalakan kambing domba, ternyata tidak hanya memberi makan, membawa ke air tenang untuk memberi minum kedua dombanya. Ada singa, ada beruang, hewan-hewan liar yang hendak makan domba-dombanya atau menerkam domba-dombanya. Tugas gembala itu menjaga kawanan dombanya. Dan Daud itu menggunakan ketapel atau sling ya. Bahasa Jawanya pelintang. Kalau orang Semarang mudah-mudahan ngerti itu sling. Itu yang digunakan Daud, senjata jarak jauh di mana itu ada umban dan batu, dan kalau ada singa dan beruang datang, maka Daud akan menggunakan alat yang sederhana itu untuk mengalahkan singa dan beruang. Kakak-kakaknya semua bertempur melawan bangsa Filistin. Menjadi tentara ada sebuah kebanggaan. Tetapi Daud hanya seorang gembala. Dia ingin menjadi tentara. Kita bisa lihat waktu bapaknya mengirimkan, ayo kamu kirim makanan untuk kakak-kakak kamu. Dia selalu melihat kakaknya bertempur, kakaknya berperang di medan pertempuran. Tapi Daud hanya seorang gembala. Ketika dia mengusir singa, mengusir beruang, mengalahkan singa, mengalahkan beruang waktu dia menjadi gembala di padang rumput. Dia tetap setia. Tanpa dia tahu Tuhan sedang mempersiapkan dirinya. Di suatu saat nanti Daud dipakai Tuhan mengalahkan Goliat dalam hidupnya. Gagal di masa persiapan, gagal menerima hal yang baru dari Tuhan. Saya ulangi, gagal di masa persiapan, kita nggak mau dibentuk sama Tuhan, kita nggak mau diproses sama Tuhan. Kita maunya lari, kita maunya ke zona nyaman. Kadang saya tahu proses itu bukan zona nyaman saya dan saudara, tapi justru disitulah Tuhan sedang mempersiapkan saya dan saudara untuk sesuatu yang baru. Benjamin Franklin mengatakan, by failing to prepare, you are preparing to fail. Ini quote yang luar biasa dan sekaligus mengingatkan saya dan saudara. Gagal di masa persiapan, kita sedang mempersiapkan kegagalan kita. Terkadang kita gak sabar sama prosesnya Tuhan. Terkadang kita gak sabar sama waktunya Tuhan. Padahal work in progress, God is still working. Miracle-nya tetap terjadi. Tetapi kita gak sabar dan kita di satu titik berhenti. Aku berhenti beriman sama Engkau. Aku berhenti ikut Tuhan. Bahkan kita mengalami namanya kemunduran. Padahal work in progress. Dan Daud tahu itu. Dia setia menggunakan slingshotnya. Dia setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan yang ada di tangannya. Ketapel tadi, batu dan umban. Singa dan beruang dikalahkan. Dan suatu ketika seluruh bangsa Israel termasuk Raja Saul tidak bisa menghadapi aja mereka ketakutan. Mereka dilanda ketakutan. Bagaimana mereka bisa mengalahkan? Dan Daud yang dipersiapkan Tuhan dengan 2-3 ekor domba tadi di padang rumput dengan slingshot seperti itu alatnya. Dia dipakai Tuhan. Sesuatu yang baru, kesempatan yang baru, kepercayaan yang baru. New anointing, pengurapan yang baru untuk mengalahkan Goliat. Saya izin menceritakan 25 tahun bermusik yang tadi Om Yongki, Pastor Yongki ceritakan. Saya bermusik dari tahun 94 sampai tahun 2019. Saya izin menunjukkan gambar saya. Mungkin beberapa yang
lahir besar bersama dengan saya anak 90-an, tahu sebuah band namanya Bass Jam. Ini sebuah pop band di Indonesia. Dan saya adalah seorang penyanyi yang Tuhan taruh di situ. Yang tadi saya ceritakan, saya di keluarga yang gak mampu, keluarga miskin, cuma latihan di kamar mandi. Tuhan taruh di Bass Jam. Dari tahun 94 sampai tahun 2019, 25 tahun. Tuhan anugerahkan talenta pita suara dengan nada suara yang tinggi. Tadi waktu kita menyembah bersama, itu nadanya F-crash. Ya, Kak Iki menolong saya dengan nada F-crash. Tapi sebelumnya, saya itu nadanya lebih tinggi dari itu. F-crash, G, A, B, di C mungkin. Saya nyanyi waktu itu untuk lagu Through It All. Tapi saya diproses Tuhan, karena Tuhan izinkan tahun 2017, saya mengalami namanya osteopenia, tulang dengan kepadatan yang rendah. Saya pernah cerita mungkin, tapi saya lupa tahun berapa ya Om kesini ya Om. Karena saya mengalami itu tahun 2017 akhir. Nah, osteopenia itu bahayanya adalah ketika saya jatuh, lalu saya mungkin mengalami patah atau retak tulang, itu sembuhnya akan lama. Dia memang belum separah osteoporosis, tetapi dokter minta saya untuk di treatment. Saya mengalami treatment setiap 3 bulan sekali, dilakukan injeksi ke dalam darah saya untuk memperkuat tulang saya. Dan memang progresnya sangat sedikit, tetapi ada progres, puji Tuhan. Setiap 3 bulan itu saya diinjek, ada kekuatan tulang yang semakin baik karena setiap 6 bulan saya akan diobservasi dengan satu alat namanya BMD atau Bone Mineral Density untuk melihat kepadatan tulang saya. Seperti ini kalau saya nyanyi Bapak Ibu Saudara terkasih dengan nada tinggi, dan itu menjadi salah satu ciri khas di band itu. Tetapi treatment yang penting buat tulang saya tadi ternyata tidak hanya menguatkan tulang, tapi menguatkan di sini daerah namanya laring. Laring sini ada namanya pita suara atau vocal cord. Tulangnya semakin lama semakin membaik. Namun dia menyebabkan penebalan di daerah laring dan pita suara saya mengalami penebalan. Bahayanya itu nggak diharapkan oleh seorang penyanyi, karena pita suara yang tebal itu dia akan suaranya semakin low seperti ini, nggak bisa meraih nada tinggi lagi. Saya kalau nyanyi itu dengan all out untuk menghasilkan suara yang meraih nada tinggi, dan tahun 2016 ada sebuah majalah mencatat saya dikatakan penyanyi pria di Indonesia dengan suara tertinggi pada saat itu. Tetapi Tuhan izinkan proses yang tadi saya katakan, ini titik terendah saya, karena bagi seorang penyanyi kehilangan pita suara atau karakter suara yang dulu yang bisa meraih nada tinggi, dan saya turun 3,5 sampai 4 nada dasar. Itu sesuatu yang berat karena pita suara saya berubah, dan 25 tahun karir yang ini saya percaya karir itu Tuhan yang berikan. Tuhan yang sertai. Karir bermusik keliling Indonesia, manggung setiap Sabtu dan Minggu, membuat lagu, sudah ada 80 lagu bersama dengan Bass Jam yang kami tulis bersama. Ada 50 lagu rohani yang saya tulis untuk Tuhan izinkan membuat album rohani. Tapi ketika pita suara itu berubah, dicoba untuk diobati, yang Tuhan izinkan pita suara itu tetap goes down. Dan tahun 2019 saya memutuskan untuk mengakhiri karir bermusik saya, resign dari Bass Jam. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu bisa merasakan, yes, saat ini saya bersyukur, God is good. Tapi waktu masa-masa di tahun 2018, 2019, itulah titik terendah saya, karena saya kebayang saya nggak bisa nyanyi seperti dulu. Pita suara saya goes down, 25 tahun bermusik bersama dengan Tuhan yang telah dibangun, saya harus akhiri. Saya mengakhiri musim bermusik dan masuk ke musim yang baru. Waktu saya ada di titik terendah itu, disitulah kalau saya pakai hati piring saya yang lama, saya akan ngomong seperti ini. Ini piring hati saya yang lama. Tuhan, bukankah pita suara itu juga dipakai buat melayani sekolah minggu? Dipakai buat bernyanyi dalam praise and worship, meninggikan nama Tuhan. Membagikan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian dan sharing.
saya pasti pakai piring lama saya. Bukankah 25 tahun bermusik bersama BCM juga memuliakan nama Tuhan? Saya masih pakai piring lama bahwa Tuhan hanya bisa pakai saya dengan pita suara tinggi yang dianugerahkan kepada saya. Tuhan hanya bisa memberkati saya bisa sama Joyce bisa hidup, bisa dapatkan uang, income lewat saya bernyanyi dengan pita suara saya. Itu hati saya yang lama. Saya masih teringat akan pengalaman indah 25 tahun keliling Indonesia, panggung yang besar dengan spotlight, saya pegang mic dengan pertunjukan yang spektakuler, dihadiri oleh ribuan banyak orang. Saya masih pakai piring hati yang lama. Tanpa saya belajar melihat ke depan dengan mata iman bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu buat saya. Kalau saya masih pakai pola pikir piring hati yang lama, pakai my way, dan itu seringkali Tuhan katakan dalam kitab Yesaya, kita ini seperti domba yang tersesat, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, our way, my way. Ini zona nyaman saya Tuhan. Ini cara terbaik menurut saya Tuhan. Saya udah tahunan di kota Sydney di Australia ini. Saya tahu Tuhan. Gak perlu petunjukmu, gak perlu hikmatmu. Tapi saudaraku, waktu kita ikuti my way, maka no exit. Jalan buntu justru. Semakin kita berusaha dengan kekuatan sendiri, maka kita akan semakin tersesat. Tapi kalau kita ikuti cara Tuhan, kehendak Tuhan, pakai piring yang baru, hati yang baru yang mau dibentuk sama Tuhan, lihat dengan mata iman dan Tuhan, aku mau setia lewati proses ini. Aku mau setia masih ada di dalam tanah seperti biji dalam tanah. Dia akan forth, dia akan bertunas, dia akan muncul. Itulah God's way. Maka akan ada next exit. 25 tahun saya kehilangan karir itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan saya nggak tahu harus ngapain. Tahun 2015 Joyce sudah ambil alih sebuah sekolah. Tadi yang saya ceritakan preschool, Sunshine Preschool, Sunshine Montessori Preschool, di mana anak-anak itu kalau di sekolah mereka belajar menggunakan alat-alat Montessori atau aparatus Montessori. Mereka pakai alat Montessori untuk mereka belajar bahasa, belajar matematika. Alat Montessori cukup mahal, jadi hanya ada beberapa set untuk berbagai macam pembelajaran ada di sekolah kami. Mereka pakai bersama-sama. Saya bilang gini sama Tuhan, oke Tuhan, mungkin ini musim baru saya ada di pendidikan anak, early childhood education. Itu tahun 2019, Maret 2020, pandemi terjadi. Semua sekolah jadi online, ibadah kita jadi online. Orang dewasa saja untuk ikuti online perlu adaptasi. Ini anak-anak 1,5 sampai 6 tahun mereka harus belajar dengan online pakai Zoom. Gak mudah orang tua mendampingi. Dan mereka itu karena pakai metode Montessori, mereka harus pegang alat Montessorinya. Tapi alat-alat itu kan ada di sekolah. Gimana caranya? Dan alat itu cukup mahal. Harus dikirimkan kepada anak-anak. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini musim yang baru. Tapi kenapa sudah ada badai, sudah ada masalah? Dan Tuhan katakan ini, hey Adon, beberapa tahun yang lalu sebelum engkau jadi penyanyi, aku pernah mempersiapkan engkau menjadi seorang yang suka dengan art and craft. Saya ingat, saya itu orang yang sangat suka dengan pekerjaan tangan, art and craft. Saya itu orang yang Tuhan berkati dengan kreativitas dalam membuat satu karya. Dan Joyce, saya itu mendekati Joyce 12 tahun. Dia wanita Maluku yang sulit ditaklukkan. 12 tahun itu saya hujani Joyce dengan surat-surat cinta. Waktu itu belum ada WhatsApp atau email ya. Jadi pakai surat kertas yang ditulis. Dan itu saya hias, saya buat sesuatu yang mahakarya ya. Jadi pakai pasir, saya lukis, lalu berbagai macam. Setiap surat itu bisa beda-beda. Disitulah ternyata Tuhan mempersiapkan saya. Dengan kemampuan tangan dan kreativiti untuk membuat sesuatu. Dan saya ingat waktu saya mengajar sekolah minggu, saya menyiapkan semuanya sendiri. Untuk anak-anak. Lalu Tuhan bilang gini, kamu buat, kamu duplikasikan, kamu
buat replikannya supaya alat-alat Montessori yang mahal yang ada di sekolah kamu buat dengan material yang murah. Kamu duplikasikan alat-alat Montessori yang ada di sekolahmu, buat dengan alat-alat yang murah, bahan yang murah, kirimkan kepada semua anak-anak yang ikut online program di sekolahmu. Akhirnya Tuhan berikan suatu ide, kita membuat Shanshan online learning, dan Tuhan berikan kreativitas. Saya membuat alat-alat Montessori ini lewat tangan saya, handmade Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan berikan kreativitas itu, semua yang ada di sekolah saya buat dengan alat-alat yang murah, dengan tangan saya sendiri. Si penulis surat cinta di masa lalu dipersiapkan Tuhan untuk ini. Si penyanyi yang biasa pegang mikrofon dengan panggung yang besar, sekarang gak pegang mic lagi, dia pegang penggaris, jangka, cutter, gunting. Saya potong, saya gunting, saya membuat ini. Dan setiap bulan kami harus mengirimkan satu paket namanya home learning kit kepada anak-anak yang ikut online di sekolah kami. Dan Joyce yang membuat kurikulumnya luar biasa, dia ngerjain saya juga karena kurikulum setiap bulan dibuat berbeda. Jadi setiap bulan saya harus bikin seperti ini, bentuknya beda, alatnya beda. Pertama 3 anak, 5 anak, 7 anak bersyukur, 15 bersyukur, 30 bersyukur. Tapi kemudian 35, 50, 70, 75, 107 anak Tuhan percayakan ikut online learning di sekolah kami. Dari Aceh sampai ke Papua, Maluku, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa ikut. Bahkan satu ada di Singapura, satu ada di kota Brisbane, Australia, ikut online learning kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ini sesuatu yang baru buat saya. Mungkin bagi orang, cuma ngerjain itu aja, cuma potong-potong. Tapi bagi Tuhan yang utama adalah ketika kita ergon agathos, melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendaknya, bermanfaat bagi rencana Tuhan dan menguntungkan, bermanfaat menolong orang lain. Saya boleh katakan 18 guru dan staf di sekolah kami, mereka tidak kehilangan pekerjaan ketika sekolah-sekolah lain, bahkan sekolah internasional. Di Bali saya tahu banyak yang tutup karena gak ada muridnya lagi. Staf kami tidak kehilangan pekerjaan. Bahkan security, helper yang sudah gak ada anak-anak yang datang ke sekolah karena semua secara online, mereka beralih profesi, mereka ikuti saya. Ayo kamu potong, ayo kamu gunting, kamu ini. Karena 107 anak saya udah kerepotan mengerjakannya. Saya mengerjakan di rumah sampai buka baju keringetan untuk 107 anak saya persiapkan ini. Tuhan sedang memperhatikan saya dan saudara. Kita menolong anak-anak untuk bisa belajar di masa pandemi. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya minta tolong Kak Eki. Kalau Tuhan percayakan segala sesuatu yang ada di tangan saya dan saudara saat ini, kerjakanlah itu kata Tuhan dengan sekuat tenaga. Seperti untuk Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan percayakan. Siapkan piring yang baru. Cara pandang yang baru. Lihat dengan iman bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dan setia dalam prosesnya. Dia ada. Memberikan sesuatu di tangan saya dan saudara. Gak mungkin Tuhan gak berikan sesuatu dalam hidupmu untuk dikerjakan. Ergon agathos. Christine Caine menuliskan ini dengan begitu indah. Sometimes when you're in a dark place, you think you've been buried, but actually you have been planted. Terkadang dalam proses kehidupan kita merasa kita ini dikuburkan, kita ditinggalkan. Tuhan, Engkau di mana?
Tuhan di mana pertolonganmu? Padahal Tuhan menyertai saya dan saudara. Dalam lembah kekelaman pun Dia menyertai saya dan saudara. God is still working. God is doing a new thing. Tapi kita merasa sendirian. I've been buried. Kenyataannya kita tidak dikuburkan, tapi ditanam sama Tuhan. Kita seperti benih yang ditanam sama Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menanam, akan ada perkembangan, akan ada pertunasan, akan ada pertumbuhan. Sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak dikuburkan, kita sedang ditanam. Amin. Siapkan hati yang baru untuk hati yang baru, amin. Latih diri kita melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani. Dan setia di dalam proses pembentukannya. Terobosan akan saudara dan saya alami. Jawaban Tuhan akan saudara dan saya terima. Keharmonisan keluarga yang kau harapkan. Anak-anak yang bertumbuh dengan luar biasa. Masa depan yang indah yang sudah Tuhan persiapkan akan menjadi bagian saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menjadi pusat segala sesuatu. Untuk kami melihat dengan mata iman, berfokus padamu saja, tertuju padamu saja Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati yang baru, melihat dengan mata iman, dan mau setia di dalam prosesnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life, be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Sama-sama sembah Dia. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, katakan, from my heart to the heaven, from my heart to the heaven. Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven. Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life.
Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, katakan, be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matter, nothing else matter. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, katakan, from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap menjadi pusat kehidupan kami. Engkau tetap bekerja. Engkau membuat jalan di padang gurun. Engkau membuat sungai di padang belantara dalam kehidupan kami. Di tengah proses yang Tuhan percayakan, kesulitan yang kami alami, pergumulan yang kami alami, kami tahu penyertaan Tuhan nyata. Engkau menyertai setiap kami. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Bahkan Kau akan berikan roh yang baru, hati yang baru, untuk kami siap menerima berkat sesuatu yang baru dari Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan, supaya kami melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kami. Dan ada kekuatan Tuhan, supaya kami bertahan dan setia di proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Dan kami menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami jemaat-Mu. Kami percaya masa depan yang terbaik sudah Tuhan siapkan untuk setiap kami, menjadi bagian bagi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang dalam masa-masa sukar, dalam pergumulan dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Kami yang merasa sendirian, Tuhan berikan pertolongan-Mu, jalan keluar. Kami tahu Engkau lebih besar dari masalah kami. You great, you are great Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu Tuhan di dalam loh hati kami. Kami mau memperkatakan firman ini, merenungkan, menghidupi firman ini dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu akan bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.